Cek, halo. Anak-anak bisa mendengar suara saya? Halo. Halo, halo. Masa udah mulai puas ya, bisa on ya. Kaisa bisa mendengar saya? Oke, sip. Kita pagi ini live di YouTube biar masyarakat di luar sana, di dunia sana bisa melihat kalian yang cantik dan gantengnya. Wildan sama Mailano on kamera dulu. Eja on kamera. Yuk on kamera. Oke. Kita sambil nunggu saya carikan karena ini hari Jumat kita nyanyikan Al-Kahfi dulu biar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Al-Kahfi kita putarkan. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi. Karena hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Mungkin anak-anak mau request lagu. Ya. Hari ini nanti anak-anak semua akan membaca surat, mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia nanti bersama Bu Aris Wanti sebagai guru mapelnya. Hari ini nanti bahasa Indonesia baru 8 partisipan Aris Wanti Pak 7G minta tolong di on kamera dulu. Terus Mailano on kamera, Wildan on kamera. Yuk on kamera dulu biar wali kelasnya bisa melihat anaknya yang cantik dan ganteng. Ada yang mau request masa lagu pagi hari ini? Ada yang mau request masa lagu pagi hari ini? Masih ada waktu 5 sampai 10 menit lagi sambil menunggu guru mapelnya. Nah, nanti materi anak-anak bisa ngambil di kolom chat. Nanti materi akan kita bagikan di sana. Nanti bisa di-download. Nanti anak-anak bisa belajar. Bentar, saya kopikan, saya kasihkan di kolom chat. Anak-anak bisa mendownload materi di kolom chat. Ayo coba tak sudah di suka tidak Untuk mic mohon dimatikan semua dulu biar tidak ada gangguan.
Untuk materi sudah saya kirim lewat kolom chat. Anak-anak bisa ngambil di sana. Terus jangan lupa nanti absensinya di sana, nama kelas sama nomor absen. Masih nunggu untuk guru mapelnya, mungkin baru perjalanan. Kita tunggu dulu ya. Kolom chat, anak-anak bisa ngambil di sana. Terus jangan lupa nanti absensinya di sana, nama kelas sama nomor absen. Yang belum on kamera, yuk on kamera dulu. Untuk guru mapelnya mungkin baru perjalanan. On kamera. Oke. Wildan, selamat pagi Mas Wildan. Sudah sarapan belum? Mana yang belum on kamera? Leksa Manggala Putra, mana ini Leksa? Biar saya kenal. Leksa Manggala Putra, halo. Dan katanya patah sarapan belum? Orang Jawa itu mengatakan kalau tak kenal maka tak apa ya. Kalau tak kenal maka tak apa nak? Tak jajake apa tak aruf apa tak sayang, ayo. Mesti yang kalau sudah punya pacar mesti tahu. Kalau tak kenal maka tak aruf. Sayang, tak aruf aja. Kairus 7G mana ini? Tak kenal maka tak apa nak? Kairus, jajake apa tak aruf tak sayang, ayo. Sambil menunggu Bu Aris, kita Al-Kafi. Kairus 7G mana ini? Jauh dari agama, amal ibadah pun tak ada. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Virus siapa ini? Muhammad Iqfarurrah Bayu Tresno, mana ya ini ya? Oh, udah on. Oke, makasih. Leksa Manggala Putra, mana Leksa? On kamera dulu dong Leksa. Virus Ribu Diningsih, on kamera ya. Bayu Tresno, Akbar, Akbar, on kamera. Baik, ini materi pagi hari ini Bu Aris Wanti sudah datang dulu. Hari ini kita juga live di IG. Jangan lupa ya di subscribe dan di like biar semakin banyak video yang akan kita tampilkan. Akunnya SMP, oke? Maskernya dilepas aja enggak apa-apa Bu, lupa ya. Subscribe. Ya, santai aja Bu. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 6 menit. Kita akan melakukan kegiatan pelajaran di pagi hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit pelajaran ini Bu, ini surat pribadi mungkin. ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زينوا
Oke, baik. Kurang lebih ada waktu 4 menit. Marilah kita mulai pelajaran di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ini mau dipimpin siapa ini? Yuk, dipimpin dulu dong. Masa tiap hari yang mimpin saya. Aisyah mimpin ya. Udah hafal kan? Kamu itu nggak mau. Siapa ini? Eja mau? Doa pagi? Melano? Doa pagi? Mama Iko Bayu Tresno? Doa pagi? Aduh, kok udah nggak mau, ya udah saya yang mimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pagi ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia. Yang belum on kamera, mohon di-on-kan terlebih dahulu biar wali kelasnya bisa mengontrol. Yang kedua, ini pelajaran di pagi hari ini kita live di YouTube. Nah, di YouTube nanti biar di luar sana bisa melihat, yang tidak punya Zoom bisa melihat via YouTube. Makanya kalau bisa di on kamera semua. Oke, pagi hari ini nanti ketemu sama Baris. Nanti mapelnya bahasa Indonesia tentang surat menyurat. Nah, nanti kalau mau tanya, Baris kalau surat cinta itu bagaimana? Nanti sama Baris. Kalau masalah surat untuk ke sekolah, bagaimana? Baris nanti yang menerangkan. Oke, Baris sudah siap ya? Oke. Akan kita oper kamera jenengan. 1, 2, 3. Ini dia Bu Aris. Ya, Baris. Ya. Oke. Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi ini kalian harus belajar dengan PJJ. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, Ibu ingin memperkenalkan diri karena di antara kalian mungkin ada yang belum kenal, terutama anak kelas 7A, B, C, dan D. Saya, Ibu Ariswanti, biasa dipanggil dengan Bu Aris. Di SMP Muhammadiyah ini saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, karena waktu kita ketemu di sini sangat terbatas, mungkin perkenalan cukup itu. Langsung saja kita mulai dengan pembelajaran. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat. Anak-anakku, materi karena waktu kita ketemu di sini sangat terbatas, mungkin perkenalan kemarin kita belajar langsung saja kita mulai dengan pembelajaran tentang surat dinas. Pagi hari ini tetapi kita akan meskipun itu dua-duanya hari ini akan kita pelajari kembali ya anak-anakku. Naik Pak. Waktu kita ketemu sudah kita pelajari mungkin perkenalan kemarin kita belajar langsung saja kita mulai dengan surat dinas. Nah, sekarang kalian bisa melihat anak-anak. Kalian bisa melihat dua contoh surat yang Bu Guru berikan. Ada dua contoh surat yang Bu Guru berikan. Ada surat pribadi dan ada surat resmi atau surat dinas. Sengaja Ibu sandingkan supaya kalian bisa lebih mudah mempelajarinya, supaya kalian lebih mudah memahaminya, dan supaya kalian lebih atau
bisa membedakan, nanti bisa mencari perbedaan. Sengaja Ibu Apa itu mana yang surat pribadi dan mana yang supaya kalian bisa lebih mudah Nah, sebelumnya Bu Guru mempelajarinya, pengen tahu, supaya kalian pengen lebih tanya, mudah memahaminya. apa toh yang dimaksud dengan surat pribadi? Ayo, masih ingat kemarin, minggu kemarin? Bisa mencari Apa toh yang dimaksud dengan surat pribadi? dan mana yang Iya, surat pribadi itu surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain. Dikirimkan oleh orang yang mengirim surat kepada orang yang menerima surat atas nama pribadi. Jadi bukan atas nama organisasi atau instansi tertentu. Surat pribadi itu berisi masalah-masalah yang berhubungan dengan pribadi kita. Berisi masalah pribadi. Misalnya, kalian mengirimkan surat untuk temanmu, mau meminjam buku. Nah, kalian mengirimkan surat kepada temanmu, mau mengajak main bersama. Itu surat pribadi. Contoh lain, kalian mengirimkan surat kepada orang tuamu yang mungkin ada di kota lain. Itu juga namanya surat pribadi. Kalian ingin mengirimkan surat kepada orang tuamu, minta dikirimi uang. Itu juga surat pribadi. Pokoknya surat pribadi itu isinya masalah pribadi. Nah, jelas ya anak-anak? Kemudian bahasa dalam surat pribadi itu bahasa yang kalian pakai dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, kamu berasal di sini ikut nenek. Kamu berasal dari misalnya kamu berasal dari Palembang. Ketika menulis surat, kamu memakai bahasa Palembang, boleh saja. Kamu mengirim surat kepada temanmu, terus kamu pakai bahasa lo gue, boleh saja. Paham ya? Oke. Nah, itu yang berkaitan dengan surat pribadi. Jadi isi bahasanya dengan bahasa pribadi, bahasa sehari-hari. Meskipun begitu, harus tetap menjaga kesantunan, kesopanan. Oke? Nah, sekarang kalian lihat dalam surat pribadi itu yang perlu kalian ketahui ada bagian-bagiannya. Ada unsur-unsur yang ada dalam surat pribadi. Yang pertama itu ada alamat dan tanggal surat. Itu ada alamat dan tanggal surat. Kalau di sini Ibu berikan contoh Malang 29 November 2015. Ini hanya contoh. Jadi nanti ketika kalian menulis surat, tidak usah ditulisi atau dituliskan alamat lengkap. Cukup nama kotanya saja. Karena kalian tinggal di Klaten, maka cukup Klaten, hari ini tanggal Klaten 26 Maret 2021. Jelas anak-anak? Oke. Bagian yang kedua ada salam pembuka. Di sini Ibu berikan contoh salam kangen. Ya, salam kangen. Bu, apa harus menggunakan salam pembukanya salam kangen? Tidak. Bermacam-macam. Di sini mungkin kamu pakai hai, itu aja sudah boleh. Halo, boleh. Selamat pagi, boleh. Terus karena kita orang muslim ya, kita muslim gini mau pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Jelas ya? Oke, lanjut. Di sini bagian yang ketiga itu ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka. Di sini Ibu berikan contoh apa kabar? Apa kabar? Nah, di sini. Dalam kalimat pembuka ini biasanya
berisi atau kita menanyakan kabar atau saling memberi kabar. Kita menanyakan kabar dan meminta kabar dari orang yang kalian kirimi surat. Paham? Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah isi surat. Yang keempat ada isi surat. Isi surat itu berisi tujuan kalian menerima surat itu untuk apa? Oh, tujuan kalian mengirimkan surat. Tujuan kalian mengirimkan surat itu untuk pinjam buku. Tujuan kalian mengirimkan surat kepada orang tuamu minta dikirimi uang. Tujuan kalian mengirim surat kepada temanmu mengajak belajar bersama dan sebagainya. Oke? Nah, lanjut. Yang selanjutnya itu ada penutup surat. Dalam penutup surat itu biasanya berisi permohonan maaf, boleh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf bila kata-kata yang menyinggung perasaanmu, boleh. Apa itu? Dalam penutup surat bisa, pokoknya permohonan maaf boleh. Kemudian permintaan balasan boleh. Sekian dulu ya surat dari saya. Balasan suratmu saya tunggu, boleh. Paham? Oke. Selanjutnya bagian yang ketujuh itu adalah salam akhir. Salam akhir itu bisa bermacam-macam. Di sini sahabatmu, boleh. Menggunakan sekian dulu ya, boleh. Kalau kita tadi dibuka salam pembukanya Assalamualaikum, bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Oke? Terus terakhir adalah nama dan tanda tangan penulis surat atau pengirim surat. Jadi itu bagian-bagian struktur surat pribadi yang harus kalian perhatikan, kalian pahami. Nah, tugasnya kemarin yang menulis surat pribadi baru beberapa anak yang menuliskan, yang mengirimkan, tetap akan Bu Guru tagih. Oke? Nah, kita masuk dalam surat resmi. Kita masuk dalam surat resmi. Surat resmi biasa disebut dengan surat dinas. Ya, surat resmi bisa juga disebut dengan surat dinas. Apa toh surat dinas itu? Ayo, kalian baca nggak sesuai yang Bu Guru kirimkan? Materi ini sebenarnya kan sudah Bu Guru kirimkan melalui sesuai. Apa tujuannya Bu Guru? Supaya kalian mau bisa membaca terlebih dulu. Jadi ketika kali ini Bu Guru membahas materinya, kalian itu sudah punya modal dulu. Kalian sudah punya gambaran dulu apa yang kita pelajari hari ini. Gitu. Siapa yang masih ingat surat resmi? Oke. Ya, surat resmi itu surat yang dikirimkan oleh instansi, dari instansi dikirimkan kepada instansi lain. Ya. Jadi kalau kita membuat surat resmi itu bukan atas nama pribadi kita, tetapi kalau kita menulis surat resmi itu atas nama instansi atau atas nama organisasi. Nah, dikirimkan kepada instansi lain atau orang lain atau anggota misalnya kalau organisasi. Gitu ya. Oke, nanti bisa kalian ulangi bacanya kalau sekarang lupa. Terus dalam surat resmi itu bagian-bagiannya berbeda dengan surat pribadi. Dalam surat resmi itu
lebih banyak bagian-bagian, strukturnya lebih banyak. Karena apa? Dalam surat resmi yang pertama itu ada kepala surat. Kepala surat itu yang mana toh, Bu? Kepala surat itu yang paling atas itu, di atas garis itu namanya kepala surat. Nah, ya, itu namanya kepala surat. Di sini diberikan contoh SD Harapan Bangsa Jalan Melati nomor 6 Yogyakarta. Terus di situ ada teleponnya, nomor teleponnya. Jadi kepala surat itu berisi nama instansi, kamu bisa tulis, bisa dicatat. Kepala surat itu berisi instansi, nama instansi, dan alamat instansi, beserta nomor telepon bila ada. Jelas? Oke. Itu namanya kepala surat. Yang kedua, itu ada tanggal surat 20 Juni 2006. Mungkin kalian tanya, Bu, mengapa dalam surat pribadi itu tempat dan tanggal surat, tetapi dalam surat resmi kok hanya tanggal suratnya? Ya, dalam surat pribadi itu kan tidak ada kepala suratnya. Jadi tempat menulis surat itu belum dituliskan. Tetapi dalam surat resmi itu sudah ada kepala suratnya. Nah, jadi tempat mengirim surat itu sudah ditulis di atasnya dalam kepala surat itu. Paham? Jadi dalam tanggal surat tidak perlu menuliskan kembali. Kalau dituliskan kembali itu menjadi tidak efektif, ya, menjadi salah atau menjadi tidak efektif. Paham? Yang ketiga itu ada nomor surat. Ada nomor surat, itu misalnya nomor 27, U itu apa? U itu undangan, ya. U itu undangan. Terus di sini ada Rom 6. 6 pakai Romawi itu adalah bulan kita menulis surat. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 kan? Nah, 6 itu memakai Romawi. Paham? Terus 2006 itu adalah tahun kita menulis surat. Jadi membacanya ini nomor surat yang ke-27. Terus U itu undangan. Kemudian ditulis pada bulan Juni tahun 2006. Paham? Ayo perhatikan karena nanti kalian harus bisa menulis surat resmi dengan benar. Kalian nanti harus bisa menulis surat resmi dengan benar. Kemudian yang keempat itu sama. Alamat surat. Oh iya. Dari ini alamat surat. Ya, alamat surat. Alamat surat itu kepada siapa? Surat itu kita kirimkan. Maaf, karena ini Ibu Guru hanya kemarin download, lupa yang surat pribadi itu kurang alamat surat ya. Jadi di bawah ini ya, yang tolong Pak itu ditunjukkan. Di bawah tempat dan tanggal surat itu kan kosong. Ya, itu harusnya ada alamat surat ya anak-anak. Yang surat pribadi Pak. Yang ada yang surat pribadi, Iya. Itu seharusnya iya. Aduh saya kok ya bagus.
Itu harusnya ada alamat surat anak-anak. Kemarin Bu Guru hanya ngambil dari internet. Kurang teliti Bu Guru, maaf. Itu ada alamat surat. Misalnya kamu di sini misalnya untuk untuk sahabatku Aim, coba ditulis Pak. Untuk sahabatku Aim. Di Samarinda. Untuk sahabatku Aim di Samarinda misalnya. Ya. Bisa nggak Pak? Iya itu kurang itu. Untuk sahabatku Aim di Samarinda. Ya. Nah, itu kurang. Itu untuk sahabatku Aim di Samarinda. Untuk sahabatku Aim di Samarinda. Atau untuk Aim di Samarinda boleh. Aim di sama. Ya gitu ya. Itu namanya apa anak-anak? Namanya alamat surat ya. Itu namanya alamat surat. Alamat surat itu kepada siapa surat itu akan kalian kirimkan. Paham ya? Kepada terus, nah kita kembali lagi ke ini. Kembali lagi ke surat resmi. Alamat surat di sini itu yang terhormat Bapak Ibu wali murid di tempat. Ya, Bapak Ibu wali murid kelas 7 di tempat. Nah, itu namanya alamat surat. Artinya surat itu dikirimkan dari SD Harapan Bangsa, kelas 7, karena SD kelas 6 misalnya. Dari SD Harapan Bangsa kepada wali murid di rumah. Paham ya? Nah, jadi ini surat dikirimkan oleh SD Harapan Bangsa kepada Bapak Ibu wali murid. Kemudian ini dengan hormat. Bawahnya dengan hormat itu namanya salam pembuka. Ya. Dengan hormat itu namanya salam pembuka. Sengaja tidak Bu Guru tulis semuanya. Karena kalau bagian-bagian Bu Guru tulis semuanya, surat pribadi dan surat dinas, nanti tidak cukup. Jadi cukup satu saja, surat pribadi yang Bu Guru tuliskan bagian-bagiannya. Dengan hormat, ini salam pembuka. Sama dengan, kok salam pembuka? Ya, sama dengan kalau dalam surat pribadi, salam kangen. Ya. Tetapi kalau surat resmi itu biasanya dengan hormat. Atau kalau misalnya di sekolah kita kan jelas yang dikirimi muslim semua. Maka bisa juga menggunakan salam pembukanya apa? Assalamualaikum. Paham? Ya, yuk ada yang ngantuk. Ya. Terus di sini yang bawahnya itu kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu yang ini, mengharap kehadiran Bapak Ibu. Nah, itu kalimat pembuka. Kalimat pembuka ya, namanya kalimat pembuka. Terus di sini hari, tanggal, waktu. Nah, ini tujuan kalian mengirim surat itu mengharap kehadiran Bapak Ibu pada hari Sabtu 24 Juni 2006. Waktunya pukul 8. Tempatnya di ruang kelas 5 SD Harapan Bangsa. Acaranya pengambilan raport. Nah, ini namanya apa itu? Isi surat. Paham? Itu namanya isi surat. Oke. Terus di bawahnya lagi itu ada kehadiran Bapak Ibu wali murid sangat kami harapkan. Atas perhatian Bapak Ibu wali murid kami ucapkan terima kasih. Itu namanya apa? Penutup surat.
Paham? Namanya penutup surat. Oke. Terus di sini hormat saya, ini Deni Pasaribu SPD ini adalah kepala sekolahnya. Meskipun mungkin yang menulis bukan Pak Deni ini, yang menulis adalah staf tata usaha, tetapi yang bertanggung jawab tetap kepala sekolah. Paham? Nah, anak-anak, itu tadi tentang surat pribadi dan surat resmi. Iya. Kalau tadi dalam dalam surat pribadi bahasanya bahasa bebas, bahasa yang kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Kalau bahasa yang dipakai dalam surat resmi adalah bahasa baku. Bahasa resmi. Kalau isinya di sini masalah pribadi, dalam surat pribadi di sini isinya adalah tentang kedinasan, berkaitan dengan kedinasan. Paham? Oke. Sekarang coba kalian bedakan. Bu Guru sekarang tanya, apa toh perbedaannya? Perbedaan surat resmi dan surat pribadi itu apa? Coba kalian cari. Yang pertama ada apa? Yo, semua cari, dicari. Ditulis, ayo coba nanti dicocokkan. Ditulis. Yang pertama di sini ada, dalam surat resmi ada apa? Ada kepala suratnya. Surat pribadi ada enggak? Tidak ada. Dalam surat resmi di sini tempat tanggal surat tidak ditulis tempatnya karena sudah ditulis di atasnya. Dalam surat pribadi tidak ada. Yang kelihatan aja dulu ya. Kemudian dalam surat ini ada nomor, ada hal ya. Kemudian bisa ditambahi lampiran. Kalau ada lampirannya namanya pokok surat. Dalam surat pribadi tidak ada. Sudah 3 kan? Sudah 3. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4. Salam pembukanya sama. Kalimat pembukanya sama. Isinya ada. Kalimat penutupnya ada. Terus salam penutupnya ada. Ya. Kalau di sini salam penutupnya dengan hormat saya. Ya, hormat saya ini masuk dalam salam penutupnya, salam penutup dalam kalimat ini. Kalau dalam pembukanya dengan hormat, salam penutupnya hormat saya. Ini boleh, ya. Jadi sekali lagi kalau salam pembukanya dengan hormat, nanti salam penutupnya hormat saya. Kalau salam pembukanya assalamualaikum, maka salam penutupnya wassalamualaikum. Paham? Oke. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Bisa baca lagi nanti materinya Bu Guru kirimkan. Oke. Oh, malah terima kasih Mas Yasin sudah dikirimkan malah. Ya, materinya sudah dikirimkan. Oke. Kemudian di sini ada tanda tangannya, ya. Ada tanda tangan, kemudian nama pengirim surat ada. Nah, ini sebenarnya bisa ditambah, masih ada tambah 1. Dalam surat resmi itu aslinya itu ada cap ya. Ada cap. Harusnya ini ada capnya. Karena Bu Guru hanya mengambil download, nah di situ ada capnya yang dibunderi Mas Yasin itu. Ada capnya ya, cap atau stempel. Nah, ada cap atau stempel di situ. Jadi ada berapa yang sudah kalian temukan perbedaannya? Kepala surat, di sini tidak ada tempat menulis surat. Tidak dituliskan di sini. Di sini hanya cara menuliskan saja karena tempatnya ada di atasnya. Kemudian dia ada pokok surat, nomor, lampiran, hal. Di sini tidak ada. Kemudian
ada yang tidak ada itu ada capnya. Di sini tidak ada. Bahasanya, kalau di sini bahasa sehari-hari, di sini bahasa resmi. Kemudian isinya, kalau di dalam surat pribadi itu isinya masalah pribadi, dalam surat resmi isinya masalah resmi atau yang berkaitan dengan kedinasan. Jelas anak-anak? Oke? Oke. Sekarang naik Mas. Nah, ini Bu Guru berikan kesimpulannya, naik Mas. Bawahnya. Nah, terus langsung semuanya. Nah, ini langsung aja. Nah, itu yang kita bahas tadi. Nah, itu surat resmi ada kepala surat, dan nomor tanggal surat, dan seterusnya. Itu nanti dibaca ya sendiri ya, karena waktunya hanya terbatas, nanti tidak sampai waktunya. Surat pribadi, lanjut Mas. Nah itu bagian-bagiannya. Oke, terus ada di bawahnya lanjut Mas. Nah, perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Sebenarnya tadi itu sudah jelas perbedaannya kan, tapi ini Bu Guru berikan yang lengkap banget perbedaannya. Jadi nanti kalian baca di rumah nggih? Ya, kalian dibaca lagi di rumah. Yang sebenarnya tadi sudah Bu Guru terangkan ketika kita bahasa surat itu nanti kalian pakai untuk belajar di rumah. Oke, karena hari ini kalian mau mengikuti pembelajaran dengan baik, pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka hari ini Bu Guru pengen berikan sesuatu yang menyenangkan, pasti menyenangkan, dan pasti akan kalian tunggu-tunggu. Oke, pengen tahu? Pejamkan mata dulu. 1, 2, 3. Kejutan. Nah, ini dia. Mesti itu yang kalian tunggu-tunggu kan? Bu Guru dari tadi kok hanya menerangkan, tidak memberikan tugas. Nah, itu yang kalian tunggu-tunggu mesti. Tugas terstrukturnya nanti yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa toh yang dimaksud dengan surat pribadi? Yang kedua, sebutkan struktur atau bagian ya. Oh ya, oh alah, Bu Guru sudah bagian itu tulis Mas. Tolong Mas. Bagian. Nah, B itu ganti N. Bagian surat pribadi. Bagian. Yang di sini sudah tak betul kan? Nah, itu bagian-bagian surat pribadi. Apa tadi strukturnya? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan surat dinas atau surat resmi? Yang keempat, sebutkan struktur bagian-bagian surat dinas atau surat resmi. Yang kelima, itu adalah kalau kemarin kan kalian sudah membuat surat pribadi. Nah, hari ini kalian sebagai ketua OSIS, buatlah undangan rapat anggota OSIS mestinya ya. Karena ketua OSIS, buatlah undangan rapat anggota OSIS besok Sabtu, berarti besok pagi, 27 Maret 2001, tempatnya di Aula SMP Muhammadiyah 1, Klaten. Nah, jelas? Bingung? Ya, coba naik kelas yang surat resmi tadi, yang surat resmi. Ya, oke. Tak jelaskan dikit lagi yang surat resmi. Nah, oke. Jadi nanti di sini pada kepala surat itu ya, ayo perhatikan nanti kalian tidak bisa. Pada kepala surat itu kalau di sini SD Harapan Bangsa Jalan Melati nomor 6 Yogyakarta. Nah, itu yang diiringi Mas Yasin itu. Nanti mestinya kalian ganti apa?
OSIS SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Ayo tulisin. Nanti nggak bisa loh. Itu kepala suratnya apa? Tulis kepala suratnya. OSIS SMP Muhammadiyah 1 Klaten, Jalan Pemuda Selatan nomor 72 ya Mas? 78. Oh iya di sini. Oh iya di sini. SS SMP Muhammadiyah 1 Klaten nomor 78 Klaten. Teleponnya 0272321662. Tulis, nanti tidak bisa. Oke? Ya. Terus nanti bawahnya pada tanggal surat itu tidak usah ditulis Klaten. Cukup apa? 27 Maret 2021. Oh, ora penak. Tugas kok didikte. Terus di sini nomornya itu tulis saja nomor 1 karena belum pernah buat kan? Nomor 1 garis miring apa yang mengundang? Oh, jangan ya, OSIS. Nanti nomor 1 garis miring OSIS. Terus garis miring, ini bulan apa? Maret. Berarti garis miring Rom 3. Ya, garis miring Rom 3, garis miring 2021. Oke, udah selesai nulisnya. Nanti nomor suratnya apa? Nomor 1, garis miring OSIS, garis miring Rom 3, garis miring 2021. Halnya undangan rapat anggota atau undangan saja sudah cukup. Terus yang terhormat siapa? Pengurus OSIS SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Paham? Terus di sini kamu mau pakai dengan hormat boleh, memakai assalamualaikum boleh. Oke. Terus di sini sama mengharap kehadiran rekan-rekan ya, bukan jangan Bapak Ibu. Ini mengharap kehadiran rekan-rekan pada. Nah, di situ ada toh dalam soal itu hari, tanggal, waktu, tempat, acaranya ada. Kemudian di sini kehadiran jangan Bapak Ibu wali tapi rekan-rekan. Atas perhatian rekan-rekan atau atas kehadiran rekan-rekan kami ucapkan terima kasih. Jelas? Nek raisoh yo bangeten. Paham? Oke. Ya, sekarang kalian bisa hidupkan soundnya. Kalau ada yang mau tanya, bisa hidupkan soundnya. Ayo, anak-anak. Pripun. Anak-anak semuanya, siswa-siswa SMP Muhammadiyah 1 Klaten, ini sudah masuk sesi tanya jawab sama Bu Aris masalah surat menyurat. Adakah yang mau ditanyakan tentang surat menyurat? Bu, tadi saya belum selesai yang nulis. Oh, yang mana yang belum selesai nulis? Yang mana? Tugas? Yang tadi surat resmi. Oke, siap. Ditunggu dulu. Resmi, yang mana yang belum? Siap, ditunggu dulu ini ya. Ini ya. Betul. Ini. Yang mana yang belum? Warna merah yang saya centang ini mungkin. Cek yang dulu. Itu Bu, sama yang atas. Ini? Yang nomor sama yang atas. Oke, ini. Oke, yang atas itu kan alamat ya. Instansimu kan OSIS. Berarti OSIS, ayo. OSIS SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Dah? Alamatnya itu ada belakang Bu Guru. Jalan Pemuda Selatan. Nomor 78. Oke. Nomor 78 Klaten.
Yes. Teleponnya, nomor teleponnya itu 0272. Kalau 74 itu Jogja. Itu Jogja. 0272. Ya. Yes. 3216 321612. Berapa? Nah, sudah kelihatan ya? Oke, dah? Sudah selesai. Sebentar. Ini mau di Zoom sama Pak Tatak. Bentar, tunggu dulu ya. Bentar. Iya, kelihatan nggak? Di layar kelihatan nggak? Jalan Pemuda Selatan nomor 78 Klaten. Telepon 0272 321612. Kelihatan kah anak-anak? Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Oke. On kamera dulu kalau mau bertanya biar Bu Aris bisa melihat wajahnya yang bertanya itu seperti apa. Ganteng atau cantik biar tidak salah tafsir. Iya. Ayo. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya yang mau bertanya ini. Terakhir. Pertanyaannya gampang sekali. Tadi kan sempat dikatakan antara surat resmi dan surat tidak resmi. Nah, yang jadi pertanyaan, perbedaannya apa? Yuk, ada yang tahu? Perbedaan surat resmi dan tidak resmi apa? Ayo. Tadi udah dibahas, Pak. Ada apa tadi? Paling atas tadi. Ada apa? Ayo, ada nggak Ada yang bisa kepala surat, Pak. Terus apa lagi? Apa lagi bedanya? Tanda tangannya, Pak. Oke, apa lagi? Nomor surat. Oke, Farel Firdaus, sip. Siapa lagi? Hal. Oke, Farel, betul. Siapa lagi? Ayo, Anggun. Ayo. Anggun, on kamera, Anggun. Yang tadi yang apa? Ada apa? Yang bunder-bunder biru biasanya itu apa? Plak itu apa namanya? Skripsi. Itu loh. Bunder-bunder. Tak namanya apa? Stempel ya. Stempel. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin anak-anak? Mau yang tanya? Silahkan. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke. Jelas ya anak-anak? Jelas? Jelas. Buatin ngertas. Oke. Silahkan yang belum absen. Oke, baterai lobet. Siapa ini? Fatih. Oke, besok lagi kalau mau pakai Zoom di chat terlebih dahulu. Untuk materi bisa di kolom chat. Yang pertama itu bisa di-download. Yang kedua nanti absensinya di kolom chat juga. Jadi besok pagi kalau ikut Zoom, kamera on, terus masuk di kolom chat. Begitu ya. Langsung absensi. Oke? Oke. Tak tutup dulu. Mas Jason, tutup ya. Ya, tutup. Oke anak-anak, kalau sudah jelas, nanti jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Kerjakan. Iya, bagus. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu dari Bu Guru. Anak-anak tetap taati protokol kesehatan, jaga sholat 5 waktu, tepat waktu, dan selalu berdoa. Semoga berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Siap. Terima kasih Bu Ariswanti untuk mapel pagi hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Ibu Ariswanti sebagai guru mapel pelajaran di pagi hari ini. Oke. Udah sekitar 41 menit anak-anakku semua sudah mengikuti kegiatan Zoom pagi hari ini. Dan selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya baris dikerjakan. Amin, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, besok Sabtu kita ketemu lagi. Kita akhiri kegiatan Zoom pada pagi hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Lambaikan tangan dulu. Oke, dadah.